Hello dan netizen, apa kabar minggu ini? Pasti seru ya. Ngomongin soal 3D tracking, itu kebanyakan dari kita udah takut duluan. Karena ya namanya 3D, editingnya ribet, berat, dan lain sebagainya. Tapi menurut gua, kalian nggak usah khawatir. Karena ini nggak sesulit yang kalian bayangkan. Yang perlu kalian lakukan adalah pahami konsepnya. Nah, yang pertama, gue akan ngejelasin dulu konsep dari 3D trackingnya. Mungkin kalian masih bingung ya. Jadi, kalau kalian nonton yang 2 dimensi tracking, di situ kita nyari satu titik. Kemudian kita ikutin titiknya itu, dan akhirnya titiknya itu yang akan diikutin terus. Kalau di 2 dimensi tracking, itu titiknya harus ada terus di gambar. Sedangkan kalau 3D tracking, itu titiknya udah keluar gambar, tetap aja masih bisa di tracking. Nah, itu kelebihannya. Kalau kita 2 dimensi tracking, ketika titiknya ini udah keluar, dia nggak bisa apa-apa. Tapi kalau 3D tracking, hasilnya bisa seperti ini. Karena titik yang di luar masih dideteksi, masih bisa diinterpretasikan sama Adobe After Effects. Kita masuk yang pertama adalah Aliasing. Analyzing. Inilah dia. Pertama-tama kalian masukin videonya ke Adobe After Effects. Siap. Nah, lalu kita tarik file kita ke New Composition yang ini. Otomatis dia jadi New Composition dong. Lalu kita cari tracker. Kalau nggak ada, kita ke Window. Lalu kita cari yang namanya Tracker. Nah, kalau udah ada ya tinggal klik aja yang namanya Track Kamera. Yuk cari Track Kamera pojok atas kiri. Lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini agak lama biasanya karena gue pakai ROG jadi cepet. Boom. Selesai kan? Nah, kita nggak usah pusing. Ini namanya adalah hasil trackingnya atau tracking point. Nah, tracking point ini sangat pintar. Bahkan dia mendeteksi bagian-bagian yang udah ketutup sama objek lain. Contohnya kameranya udah lewat, dia masih ada gitu. Kekal pokoknya, asik. Nah, kita mau cari satu perspektif yang bakalan kita buat jadi titik tracking kita. Gue pengennya di belakang sini sih. Klik kanan. Lalu kita klik Create Text and Camera. Karena kita mau bikin teks ya. Nah, lalu teksnya udah jadi nih langsung. Tinggal kita atur sesuai dengan yang kita mau. Kayak contohnya, gue pengen positionnya pakai P, lalu kita rubah posisinya sesuai dengan yang kita mau, men. Tinggal kita tarik kayak di bawah gini, lalu kita S, yaitu scale. Kita kurangi skalanya, jadi kecil. Nah, baru deh setelah jadi di tempatnya, kita bisa rubah pakai T ini. Lalu kita rubah teksnya sesuai dengan yang kita mau. Gue rubah jadi Chesa. Kita rubah warnanya jadi warna putih karena memang kita pengen putih ya. Jadi tinggal ganti aja warnanya jadi putih gitu. Lalu kalian klik R di tulisan Chesa ya. Nah, ini bakalan kita orientasiin atau kita atur rotasinya. X itu horizontal, Y vertikal, dan Z itu biasanya dia adalah 3D, jadi depan belakang gitu. Jangan lupa setelah setting kembali dites apakah trackingnya berhasil. Lalu kita ke Effect and Preset, kita kasih Fast Blur supaya dia agak ngeblur kayak background aslinya gitu. Jadi kita kasih 3 kadarnya supaya nggak terlalu tebel dan nggak terlalu tipis. Setiap kali dikasih efek, jangan lupa untuk disetting kembali posisinya, dirapiin lah gitu. Kemudian kita mau bikin teks keduanya. Teks keduanya di depan lah enaknya. Di situ kita create text. Nah, lalu teks ini kita ganti. Langsung aja kita ganti dari tulisan Eliza. Tulisannya masih terlalu gede. Gue pengen kecilin pakai ini, character. Tinggal diganti aja. Untuk posisi dan rotasinya itu sama kayak yang tadi. Jadi kita tinggal atur sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Sangat-sangat fleksibel. Yang membedakan adalah kita mau bikin shadow-nya di belakang. Jadi kita duplicate dengan Ctrl D tulisan Eliza ini. Kemudian hasil duplikatannya kita R. Kita atur X rotation-nya dan Y rotation-nya supaya dia terlihat di belakangnya jatuh gitu. Warnanya baru kita ganti jadi hitam. Sesuai lah, namanya shadow gitu. Nah, ini kita tipisin pakai T opacity. Nah, dia udah jadi di belakangnya kan. Nah, ini namanya berhasil.
Tapi jangan lupa dites hasilnya supaya kalian nggak kecewa gitu loh, tiba-tiba nggak pas gitu kan. Nah kalau udah, kalian kasih tambahan efek yang namanya fast blur yang kayak tadi. Namanya shadow pasti dia nggak terlalu jelas gitu dong. Jadi kalian tambahin blurriness-nya 3 aja kayak yang tadi. Cukup lah menurut gua 3. Jadi nggak terlalu tebel dan nggak terlalu tipis. Jangan lupa di setting positionnya, setting scale-nya gitu-gitu, supaya dia pas gitu loh di belakangnya. Karena kalau nggak pas ya aneh juga gitu kan. Oke, sudah berhasil sejauh ini. Nah sebenarnya di After Effects ini untuk 3D kamera tracking ini nih sangat banyak banget. Ada yang namanya itu kayak gini, solid ya. Ini biasanya dipakai buat patokan kalau kalian bikin efek. Mirip banget sama film-film Hollywood kalau bikin behind the scene. Paling enggak itu jadi patokannya, mereka mau bikin efek kayak apa gitu. Ini juga diimbangi dengan 3D kamera. Nah ini 3D kamera ini gue juga akan bahas nanti kalau pas 2D kamera on 3D object yang kayak Agung Hapsah itu. Nah itu juga ada di situ. Nah panjang. Nah tapi setidaknya kalian pelajari dulu untuk bikin teks supaya basicnya ngerti. Oh ya, ngomongin soal tracking, walaupun hasilnya bagus, kalau warnanya kurang bagus, gue rasa kayak kurang ya. Gue baru aja dapat ratusan pack tentang LUT color grading dan juga preset untuk Lightroom. Nah, untuk informasinya, belinya di mana, kalian bisa langsung lihat di deskripsi atau di Instagram gue. Di situ gue tag langsung penjualnya. Nah, kalian bisa langsung hubungi dan beli ke dia. Serius, puas banget, hasil gambar kayak gini bisa langsung jadi kayak gini. Bahkan kayak gini. Banyak banget. Kalian gak akan nyesel kalau beli di sana. Nah, itulah dia cara untuk membuat 3D tracking ya. Coba kalian manfaatin ini karena banyak banget kayak Net TV gitu segala macem. Banyak banget yang pakai 3D tracking. Udah bukan cuman banyak, hampir semua orang pakainya 3D tracking untuk sekarang. Oke, itulah guys, jangan lupa dipraktekin dan jangan lupa kalian buat hasil karya kalian lalu post di Instagram dengan hashtag #trycinematicdownnet atau tag gua @anjas_maradita. And thank you for watching and always out of the box.